Kisah cintamu 3 bulan ke depan. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di channel Reading. Jadi kita langsung lihat ini perjalanan cintamu di 3 bulan ke depan. Siapa yang akan hadir, energi cintamu kayak gimana. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, fokus sama diri sendiri gitu. Kalau misalnya masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu orangnya. Coba tarik nafas, tahan, hembuskan, pause dulu videonya, lakukan berkali-kali sampai kamu ngerasa relax, tenang. Semakin kamu tenang, semakin mudah untuk pembacaannya. Jadi, kalau untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Dan ini timeless reading, kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Aku bakalan cek dulu energi kamu, baru kita move ke energi in the future about love. Their energy, current energy. Aku ngelihatnya, lagi sibuk kerja. Sibuk, ada yang mencari kedudukan atau mempertahankan kedudukan, ada juga yang sedang melakukan kerja sama orang-orang sekitar gitu, minta support. Terus juga banyak yang mungkin lagi ngobrol sama mentor-mentor gitu, atau mencari mentor, mencari arahan. But what I see energi the Six of Swords itu juga ngomongin soal moving. Energinya itu bukan hanya di fase yang kemarin, tapi berubah, ada perubahan yang cukup jelas. Mampu untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau pattern-pattern di masa lalu. So, kalau ini about love, intinya kamu moving on, lebih fokus ke hal yang important, hal yang penting gitu. So the Six of Swords itu adalah simbol yang kita meninggalkan sesuatu yang mungkin kita sayangi atau kita sayang untuk kita lepasin dari kemarin gitu, tapi akhirnya mampu gitu. Entah itu dapat arahan dari orang lain, entah itu kamu ngobrol sama teman, entah itu kamu tiba-tiba baca buku untuk perkembangan diri gitu. Jadi ada hal yang ngebantu kamu bisa dalam bentuk wujudnya gitu, ada orangnya atau dari bentuk sesuatu gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, after you move gitu, setelah kamu kayak udah aku moving on deh, aku mampu untuk bye gitu, saying bye to old pattern gitu, pattern-pattern di masa lalu, akhirnya menemukan diri kamu di lingkungan atau di sekelilingin sama orang-orang yang memang supportive dan mampu untuk ngebantu kamu berkembang, even orang-orang tersebut punya banyak perbedaan gitu. Jadi di sini ada fase di mana kamu mampu buat belajar, buat nerima perbedaan. And also energi the Ace of Pentacle, lagi punya blessing dalam bentuk entah ini aset, entah ini karir yang lebih bagus, entah ini finansial yang lebih naik dari yang kemarin gitu. Cuman jatuhnya Ace of Pentacle itu kayak dikasih anugerah sama Tuhan dalam bentuk yang ada wujudnya gitu. Bisa dalam bentuk orang yang masuk ke dalam hidup kamu, atau tadi entah itu materi dan hal-hal yang bentuknya kayak finansial atau karir gitu. So your energy di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, selalu energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Also cek sifat dari sign tersebut. Kita bakalan lihat energi you in the future, energi dirimu in the future. What I see di sini kayak prepare buat having connection yang lebih deep gitu, yang lebih bisa dibilang kayak arahnya ke sesuatu yang serius. The Aeroplane itu adalah sebuah simbol tradisi gitu. Ada sebuah tradisi yang kamu jalanin. If you're not single, berarti kamu di dalam fase atau di dalam keadaan dimana harus menentukan untuk serius atau tidak, atau ada obrolan untuk hal yang serius. Kalau kamu single, kamu akan ketemu sama sosok orang yang selevel sama diri kamu dalam keseriusan gitu. So energi di Eropa juga balik lagi, ini ada yang mempersatukan, entah itu your religious belief, pemahaman agama yang mempersatukan, tradisi, lingkungan sekitar. Tapi tidak dipungkiri, karena di sini juga ada the Five of Wands itu ngomongin soal differences, balik lagi. Jadi kemungkinan ada pemahaman soal apa yang kamu percayai tentang Tuhan atau spirituality itu ada perbedaan
gitu. So aku ngeliatnya dari Eropan sendiri, beberapa dari kalian akan menemukan seseorang yang mungkin pemahaman soal uh, uh, kepercayaan itu ada perbedaannya. Itulah belibet. So di sini aku lihat dari energi The Nine of Swords. Untuk yang single lagi kepo sama seseorang atau kamu lagi dikepoin sama seseorang, so ada pilihan di sini juga. So kedepannya nanti kamu harus memilih sih. Beberapa dari kalian dikasih anugerah sama Tuhan untuk memilih si A atau si B gitu. Atau bahkan memilih untuk fokus ke karir atau ke cinta dulu ya gitu. So di sini ada energi Taurus, strong di Taurus. Balik lagi ada Libra, Gemini, Aquarius, dan Virgo dan Capricorn. Perbedaan itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus dimusuhi sih atau harus dilawan sih, karena yang mau nggak mau kita hidup ketemu sama orang-orang yang pasti beda gak sih pikirannya, sidik jari aja beda gitu. Kita nggak bisa plek sama apa yang kita pengen. So kalau misalnya you facing problem gitu, kayak kamu ketemu problem, dibanding cari siapa yang salah siapa yang bener gitu, lebih baik melihat solusi gitu. Jadi shifting perspektifnya ke arah yang mungkin jatuhnya punya benefit atau lebih baik gitu. Karena kalau misalnya kamu fokusnya ke enggak, aku paling bener gitu, sebenarnya walaupun ya udah kamu bener, akhirnya dapat apa? Kemenangan palsu. Nobody is going to be happy juga gitu. Jadi saat menemukan perbedaan, cari tengahnya. The bottom of the deck ada the Emperor. Oh, you might be dealing with someone yang strong-minded, keras kepala batu. It might be you juga. Di sini ada energi Aries. So di sini aku ngelihatnya untuk kalian yang feminine. Pertama gini, mungkin ada sebuah hal yang harus kamu perbaiki dari hubungan kamu sama sosok bapak. Kalau misalnya memang beliau masih ada, cuman atau minta restu atau minta izin untuk bisa dilancarkan jalannya. But aku ngeliatnya di sini beberapa dari feminine di sini kamu akan dealing sama sosok orang yang very powerful, teritorial tipenya gitu. Kalau misalnya kamu sama aku gitu, ya udah gitu, kamu punya aku gitu ibaratkan. Jadi kalau aku lihat energi The Emperor di sini, it might be you juga. Untuk kalian yang feminine mungkin sudah harus membiasakan diri untuk jadi feminine mode agar attracting masculine yang benar-benar masculine. Untuk kalian yang masculine di sini harus menggunakan energi kalian seutuhnya gitu. So aku bakalan lihat dari sini. Apakah aku banyak omong atau tidak sih? Ya aku bingung. Kadang-kadang ada yang minta durasinya cepet-cepet aja gitu. Ada yang minta dilama-lamain. Coba kalian komen, kalian tuh lebih prefer durasinya berapa menit sih kalau baca tarot di YouTube? Okay, let's see. Your love life in 3 months ahead. So, pertama untuk kalian yang single, I'm fine being single. Terus lama-lama kayak bisa beradaptasi sama kesendirian dan mampu untuk berdamai sama kesepian dan loneliness gitu. Positif negatif. Positifnya adalah kamu tidak menggantungkan kebahagiaan kamu dan tidak menggantungkan your love life ke orang lain gitu. Kayak nggak obsesi atau tidak kayak aku bahagia cuma gara-gara kamu, aku nggak bisa bahagia sendiri, enggak. Jadi kamu mampu untuk punya kebahagiaan kamu sendiri. Yang tadinya bebannya berat jadi ringan banget gitu. Jadi yang tadinya contoh misalnya kamu mikul 10 kilo beras gitu, aduh capek banget gitu, harus ngeret-ngeret. Tapi karena mungkin sudah mampu untuk beradaptasi dan accepting your situation, akhirnya 10 kilo tadi tuh kayak udah dibawa sama satu tangan juga udah bisa gitu. Jadi carry kan. Nanti ada responsible lagi. So everyone yang minta aku pengen punya pasangan gitu, aku pengen punya pacar, aku pengen nikah gitu dan segala macam, everything that you want, apapun yang kamu pengen, itu tanggung jawabnya ada gitu. Dipikirin mampu atau tidak gitu. Jadi sebelum kamu meminta sesuatu harus mikirin tentang
kalau misalnya aku dapet nih gitu, tanggung jawabnya apa, mampu atau tidak gitu. So there's something that you will kayak bisa dibilang pattern pola toxic yang harus diselesaikan atau memang sudah diselesaikan. The Ten of Crystal itu ending of something. Ending akan bring new beginning. Udah pasti kayak gitu. So kalau aku lihat dari energi The Ten of Crystal, love life kamu di 3 bulan ke depan, if you single, ini adalah akhir dari singlehood kamu. Kalau misalnya you have someone, ini ada obrolan tadi yang aku bilang about something yang serius. Cuman balik lagi tadi, apa yang kamu pengen pasti ada tanggung jawabnya, mampu atau tidak gitu. So energi The Hermit, kontemplasi. Jadi banyak waktu dimana kamu kayak prefer buat alone nih gitu. Aku pengen sendiri dulu, aku pengen ngobrol sama diri aku sendiri. Jadi entah itu bercermin, berkaca, memahami diri sendiri, aku tuh maunya apa ya gitu. So ini adalah mungkin jatuhnya lebih seperti saran kali ya. Coba deh pemahamannya dirubah, bukan karena kayak aku pengen ngebentuk diri aku jadi lebih baik untuk dia gitu. Tapi kamu harus bisa mengenali diri kamu sendiri dan upgrade diri kamu for yourself gitu, buat diri sendiri gitu. Karena nanti pokoknya perubahannya akan ngerasa deh gitu. Cara orang-orang memandang dirimu yang datang ke dalam hidupmu juga seperti apa. Karena when you do something for others, terutama untuk kayak fixing yourself atau memperbaiki diri sendiri untuk orang lain, jatuhnya tuh kayak kerja, kayak usaha banget gitu, kayak udah kerja 9 to 5, contohnya udah kerja buat ke kantor gitu, atau kerja buat karir gitu, ditambah sama kerja buat your soul gitu, jiwamu untuk disuruh kerja juga gitu. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk diri sendiri, kayak aku mau cari kebahagiaan aku gitu, aku pengen membahagiakan diriku sendiri, jatuhnya kamu kayak ya udah menikmati kehidupan, bermain sama kehidupan, bermain sama fase gitu. Jadi kita bakal lihat will come into your life di percintaan atau what happen nih. What will happen in 3 months ahead? So the person that will come into your life, terutama untuk kayak masculine, yang kamu energi maskulin banget nih gitu, yang masuk ke dalam hidup kamu adalah sosok feminin yang banget. This person itu butuh proteksi, butuh provider. Jadi gini, jika kamu di dalam fase mindset kayak I'm taking care of you gitu, aku bakalan ngasih, kamu akan attracting people yang nerima gitu. So walaupun di dalam hidup ini zaman sekarang harus balance ya gitu, tetap energi itu harus dipakai gitu. Kalau misalnya memang kamu rasa energi feminin kamu besar, embracing itu gitu, gunakan energi feminin tersebut dan biarkan si maskulin yang menjagamu. Tapi jika kamu sosok maskulin, ya udah usaha buat ngejagain orang gitu. Kalau misalnya memang kamu mau bersama sama sosok orang yang diperuntukkan untuk dirimu gitu. Everything itu matching, everything itu ada pasangannya gitu. Untuk kalian maskulin, kalian dealing sama seseorang yang mungkin melebihi dari ekspektasi kamu. Jadi bisa dibilang kayak ini orang masuk ke dalam hidup kamu bahwa kamu hoki lah gitu. Terus mostly kalian akan dealing with someone yang kayak gercep sat gitu. Datangnya cukup cepat. Ini perjalanannya datang saat kamu sedang sedikit jenuh sama kehidupan. Tapi kayak istirahat gitu loh, di fase istirahat. Terus tiba-tiba ini orang datang cepet, terus giving you something yang kayak jatuhnya tuh komitmen gitu. Untuk kalian udah punya pasangan, ini komitmennya naik tingkat. Tapi kalau untuk kalian yang single, ini tadi akhirnya mampu ketemu sama cerminan dirimu gitu. The Nine of Crystal datangnya cukup cepat and then very clear intentionnya. Jadi bukan kayak hubungan yang situationship. Kamu tahu gak sih yang kayak
ya udah aku sama dia nggak ada status tapi nggak tahu apa gitu, kayak mau nanya juga nggak bisa gitu, punya kenyamanan yang seperti itu enggak gitu. Jadi udah harus stop mengorbankan diri kamu untuk berada dalam situationship gitu. Gak ada benefitnya. If someone wants you, dia akan jelas gitu. Jadi kalau misalnya memang kamu mau kejelasan, kamu juga harus buat kejelasan untuk dirimu sendiri gitu. Yang iya mana, yang enggak mana, yang bisa kamu toleransi yang mana, yang nggak bisa kamu toleransi yang mana gitu. Energi the page of star, the gift yang benar-benar mungkin kamu akan bertemu sama seseorang yang menunjukin kalau ini loh something that you deserve gitu, ini loh yang berhak kamu dapetin gitu. And then yang harus tadi PR-nya tetap harus dari diri sendiri sih gitu. So aku bakalan lihat the bottom of the deck. The bottom of the deck ada the King of Crystal, very clear intentionnya. Si kamu berhubungan sama seseorang yang sebenarnya sukanya straight to the point, yang obrolan-obrolan yang menstimulasi pikiran, obrolan-obrolan yang menstimulasi intelijen gitu. So saran dari aku adalah memperbaiki skill komunikasi. If you want something, say it. Gini, untuk kalian yang masih suka aneh-aneh pakai kode-kode, I mean kamu mau hubungan apa gitu? Kamu mau hubungan sama siapa sih pakai kode-kode gitu? Kalian kan bukan robot ya, kalian manusia gitu. Manusia tuh dasarnya punya language gitu. Even sometimes language-nya bukan secara harafiah kita ngomong, tapi mungkin ada chemistry gitu, tatap-tatapan. Tapi tetap aja harus ada validasi gitu dari obrolan. So kalau kamu dimengerti, kamu harus tahu cara untuk menanyakan sesuatu, cara untuk bertanya, cara untuk ngebentuk pertanyaan, dan memahami dari jawaban tersebut. Bukan cuma kayak udah ngomong, ditanya, dijawab gitu, udah dapetnya informasi dari jawaban tersebut aja. Enggak, sometimes kita harus understand si posisi orang itu, mengapa dia ngomongin soal hal ini gitu. Jadi komunikasi itu kan dasarnya untuk memahami. Dan ini kalau aku lihat ada when you miss someone, just say you miss them. Kalau misal kamu sayang sama seseorang ya ngomong sayang gitu. Jadi ibaratkan apa ya, turunin gengsi. Lucu juga. Turunin gengsi sama turunin ego gitu. Intentionnya dari dirimu juga harus clear, harus jelas. So your love life in 3 months ahead. I sensing beberapa dari kalian akan meeting someone yang ngebuat diri kamu cinta pekerjaanmu gitu. Jadi kayak semangat buat kerja. Oh, so sweet. Ada 7 of Swords. Be honest, honey. Lebih jujur sama diri sendiri. Udah kayak gini. Banyak banget yang suka kepo-kepoin orang. Gini, kepo emang sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita kepoin crush gitu, kita kayak stalking crush kita gitu. But kadang-kadang kebiasaan tersebut menjadikan diri kita gampang untuk ngejudge orang lain atau gampang untuk menilai orang lain berdasarkan informasi yang kita ambil, bukan dari obrolan satu sama lain. Obrolan hati ke hati itu beda dari informasi yang kamu ambil di sosmed atau kamu ambil sendiri gitu, kamu curi-curi ambil gitu. Curi-curi ambil. Your love life in 3 months ahead. So di sini ya ada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Cuman aku lihat dari tadi the Ten of Wands-nya nggak berat kelihatannya. Jadi kayak walaupun kelihatan heavy, but it's not heavy for you. Gitu, tanggung jawab di dalam percintaan. So aku ngelihatnya pertama ada yang tadi kepoin dirimu gitu. Mungkin dari jauh kepoin atau this is you. Aku ngelihatnya juga ada sesuatu yang tadi memicu dirimu untuk lebih loving yourself, loving what you do. Terus di sini aku ngelihatnya ada
pertemuan dengan seseorang yang apa ya, jatuhnya kayak sinar sih gitu. Kayak dia bawa senter ke kamu disenterin, aduh silau banget. Tapi akhirnya kamu bisa ngelihat, oke, ternyata sekeliling aku seperti ini gitu. Jadi kayak dia memberikan pencerahan gitu kalau aku lihat. So karena energinya the shadow side itu kayak kita kan setiap manusia punya si shadow-nya sendiri gitu. Tapi kadang-kadang kita denying gak nih aku baik banget gitu. Tapi ternyata kita dipertemukan sama masalah-masalah kehidupan atau orang-orang yang nge-trigger kita untuk ngelihat sisi terburuk diri kita sendiri gitu. Dan akhirnya kayak tadi aku bilang kayak center tuh ada sisi itu tuh gitu. Jadi kayak menantang diri kamu sendiri, but at least kamu knowing gitu, kayak tahu oke, aku punya sisi ini. Dan energi the hangman itu kayak pemahaman yang luar biasa. Ini mungkin datangnya dari keikhlasan, dan saat ikhlas akhirnya semesta yang ngebantu kita untuk attracting people yang membuat diri kita tuh lebih punya sense of awaken gitu, kayak aku nyadar banget nih gitu tentang situasi ini. So aku lihat dari energi the temperance ini kayak kedamaian sih, simpelnya ini adalah healing. But energi the temperance itu lucunya adalah energi cintamu tidak habis-habis gitu. Jadi banyak orang yang punya energi cinta yang tidak habis-habis, kalau nggak dipakai, nggak dituang, nggak dicurahkan, akan nyesak sendiri gitu. Jadi when you have a lot of love to give, ya give gitu. Energi the Five of Cups itu ada yang takut untuk melakukan perubahan. So it's your own issue sebenarnya, ketakutan tersebut. But siapapun yang kamu dealing, I think kamu sebenarnya di-guiding untuk punya tadi pemahaman yang luar biasa untuk gimana caranya handle that situation. The King of Cups, the bottom of the deck. Untuk kalian yang feminine, kalian akan dealing with someone yang punya clear intention. Dia punya pemahaman yang luar biasa, even tentang dirimu. Bahkan kamu pun agak sulit untuk mengenal diri sendiri gitu. Kayak dia lebih jago untuk ngenalin diri kamu dibanding diri kamu sendiri. Jadi nanti mungkin ketemunya sama seseorang yang akan mengarahkan diri kamu atau memberikan pemahaman tentang your own self gitu. Tapi bukan menggurui lah, bukan menggurui, tapi lebih seperti kayak memberikan cerminan, ini cermin nih gitu, nih santer nih gitu. Healing family issues, your love life is benefit as you forgive your parents. Jadi akan ada benefitnya jika kamu memaafkan orang tua, apapun yang orang tua kamu lakukan. Reconciliation, someone from your past is returning to your life. This is what's funny about reconciliation. Someone from the past is not always tentang orang yang sudah kita pernah berhubungan di masa lalu, tapi kadang-kadang kita kan punya jiwa-jiwa yang udah hidup lama nih gitu. Di kehidupan sebelumnya kita mungkin pernah bertemu dengan seseorang dan kita membuat janji untuk ketemu lagi di kehidupan selanjutnya gitu. Jadi kalau aku lihat, your soul is going to recognize, atau jiwamu akan mengenali si jiwa orang itu duluan. Jadi saat kamu ketemu sama si orang ini, ada banyak deja vu, ada banyak synchronicity dari semesta, entah itu ngeliat angka kembar atau ada rasa familiarity. Aduh, aku kayak udah kenal lama dan nyaman banget sama dia gitu. Kalau misalnya kamu ini ada song recommendation mungkin yang akan resonate untuk dirimu gitu. Judulnya Juwita Malam. Siapa sih yang nyanyi? Iya, Juwita Malam. Kebanyak banget ini ya kan, yang nyanyi. Tapi ya itulah. Find versi yang paling kamu sukai. Temukan versi yang kamu paling sukai. So, tell me more.
Abundance. Keep a positive mindset. Manifest exactly what you want. Gratitude and bliss. Coba manifest. Tentukan kamu manifest apa. Jadi kayak divisualisasikan dengan jelas, dengan clear tujuannya, finalnya itu kemana gitu. Jadi saat kamu punya positive mindset dan kamu punya tujuannya kemana, kamu bisa memanifestasi apa yang kamu pengen. Karmic relationship, fleeting triggers, turmoil, resentment, lesson, letting go, and loving you. Sometimes kita ketemu orang-orang yang akan nge-trigger diri kita. There's a karmic relationship yang kamu harus ending di sini, harus kamu selesaikan. Mungkin hal-hal tersebut atau kita ketemu orang-orang ya udah cuma lesson aja gitu. Yang lesson ya udah harus kayak kita belajar lah di sekolah gitu kan. Kayak kamu belajar matematika kan nggak forever kamu belajar matematika. Kalau udah lulus ya udah kelar gitu. Jadi jangan dipelajarin terus-menerus. Non-showing true feeling, hide personal vibe, pretend, dilute, gaslighting. Oke, gini soal gengsi. I don't know, soalnya lucu. Sometimes kita kan nggak boleh ngebuka diri kita banget. Maksudnya ada private parts yang harus kita keep buat diri kita sendiri. But kalau kamu mau punya pasangan yang honest, yang jujur, kamu juga harus mampu untuk menunjukkan feeling kamu seperti apa gitu. Stop pretending, stop wearing a mask. Photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Jadi ada seorang yang bakalan sering ngeliat foto kamu gitu. Jadi kayak bangun tidur ngeliatin fotomu gitu. Ih, gawes banget. So aku bakalan lihat lagi the outcome of the situation seperti apa. The outcome of the situation is a Ten of Pentacle. It means kayak apa yang kamu jalanin sama si orang ini gitu. In your love life itu bakalan banyak support and bring a lot of joy, terutama di abundance dan di finansial. Jadi yang tadi aku bilang, kadang-kadang kita akan ketemu sama orang yang ngebawa kita hoki, memberikan kita hoki gitu. Kemungkinan di sini hokinya about financial situation. Ini harus mampu meninggalkan, karena kalau aku lihat ada beberapa dari kalian yang ketemu pattern yang sama, polanya itu lagi. Sudah harus mampu buat stop polanya. Yang mampu untuk menyetop polamu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Mau digeret sama orang lain, diseret sama orang lain, kalau kamu masih stuck sama pola tersebut, kamu akan balik lagi ke situ lagi gitu. The Ace of Wands ini ngomongin soal there's something new beginning yang mungkin akan tumbuh gitu ke hal yang lebih baik saat kamu punya niat yang tulus juga gitu. Jadi kayak ketemu sama sosok orang ini gitu, whatever happen in the past ya udah dipas aja, di masa lalu aja gitu, jangan dibawa-bawa. Nah, memulai sesuatu yang baru berarti kamu kayak sedang menanam bibit baru lah gitu. Jadi tumbuhnya kemana, ikutin semesta aja senatural mungkin. And also di sini ada nostalgia balik lagi. Your love life punya benefit yang sangat bagus jika kamu mampu untuk bisa mengenali inner child kamu juga gitu. Giving love to your inner self, terutama anak kecil di dalam diri kamu gitu. Itu akan menarik sosok orang yang jatuhnya akan giving you a lot gitu. Banyak gitu, bucinnya juga bucin mentok pasti. Terus kalau aku lihat, iya, ada recognition. Jadi aku kalau yang aku lihat dari visual, aku kayak bertemu sama sosok orang yang kayak kok gini ya gitu, kayak ada sesuatu tentang dirinya yang ngebuat aku ngerasa sangat familiar gitu feelingnya gitu. Jadi dari dianya pun seperti itu. Jadi ini adalah hubungan yang saling sama satu sama lain. So this is your reading. Thank you for watching. If kamu mau dibuatkan share personal, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, and reading. Bye.